Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang regresi linier sederhana, dan sekarang kita akan membahas regresi linier berganda atau multiple regressions. Seperti ini ya contohnya. Jadi X-nya itu lebih dari 1, boleh 2 ataupun lebih. Ini persamaan regresi linier berganda. Nanti kita akan melakukan perhitungan seperti ini ya. Jadi X-nya itu lebih dari 1, itu yang membedakan dengan regresi linier sederhana. Persamaannya itu Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Karena kita menggunakan contoh X-nya 2, X1 dan X2 ya. Ini dia contohnya. X1, X2 datanya. Dan ada Y, kemudian itu rumus-rumus untuk menghitungnya, dan ini adalah tabel penyelesaiannya. Oke, kita langsung saja yuk ke cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita copy dulu ini data X1, X2 beserta N-nya ya, dari data yang kita miliki, ini tabel datanya. Tinggal kita copy paste saja ke kolam penyelesaian, mulai dari N sampai dengan Y. Setelah itu kita akan mencari X1 kuadrat. Cara mencari X1 kuadrat adalah sama dengan kita klik X1-nya, kemudian kuadrat itu seperti payung dan angka 2. Karena kuadrat itu pangkat 2, maka setelah tanda payung adalah 2. Setelah itu enter dan tarik saja ke bawah. Ini juga sama ya, X2 kuadrat berarti sama dengan X2, tanda seperti payung, 2, enter. Kemudian kita tarik ke bawah saja. Dan untuk mencari Y kuadrat sama dengan Y-nya kita klik payung 2, enter. Yap, tinggal ditarik ke bawah, ya tinggal kita rapikan. Cara mencari X1Y sama dengan X1 dikali tanda bintang ya, Y, enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Ini dikali ya, bukan pangkat, makanya tanda yang digunakan adalah bintang. Sama dengan X2 bintang atas, Y, enter, tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian mencari X1, X2 sama dengan X1 kali X2, enter. Kita tarik juga ke bawah. Setelah kita menghitung itu semua, jangan lupa untuk menghitung totalnya nih. Semua harus kita totalkan ya. Cara menghitungnya sama dengan sum, SUM, kurung buka, kita pilih datanya, drag, kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik saja ke samping. Yap, seperti itu ya. Dan kita sudah mendapatkan data penyelesaiannya. Sekarang kita mencari rumus-rumusnya nih. Yang kecil-kecil, X1 kecil, X2 kecil. Kalau tadi di kolam penyelesaian itu adalah simbolnya besar semua ya. X1 kuadrat besar, X2 kuadrat besar, Y kuadrat besar, X1 Y besar, X2 Y besar, X1 X2 besar. Dan ini yang kita cari selanjutnya adalah untuk fungsi yang dituliskannya dalam huruf kecil. Nah, itu tinggal kita ikutin aja ya dari rumusnya. Pertama kita akan mencari sigma X1 kuadrat kecil. Ini penulisannya jangan sampai salah ya, nanti kalian bingung mana yang kecil mana yang besar. Oke, pertama kita akan mencari sigma X1 kuadrat kecil. Langsung ya, kita cara menghitungnya sama dengan sigma X1 kuadrat besar dikurang dalam kurung sigma X1, kita kuadratkan, total X1 kita kuadratkan, kurung, kemudian dibagi N, 14 ya N-nya. Oke, jangan lupa menggunakan kurung utama ya. Yap, hasilnya adalah 49,71. Nih, jangan lupa menggunakan kurung utama, karena kalau tidak nanti hasilnya tidak sesuai.
Selanjutnya kita akan menghitung sigma X2 kuadrat kecil. Caranya sama dengan sigma X2 kuadrat besar dikurang dalam kurung sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Yap, hasilnya 3693,43. Kemudian kita mencari sigma Y kecil. Sama dengan sigma Y kuadrat besar dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Ya, jangan lupa kurungnya dibagi N. Sip, hasilnya adalah 84,93. Lanjut nih, kita menghitung sigma X1Y kecil. Sama dengan sigma X1Y besar dari tabel dikurang kurung 2 kali sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Jangan lupa tanda kurungnya ya. Enter. Hasilnya adalah 56,143 kalau dibulatkan. Lanjut kita menghitung sigma X2Y kecil. Nah, itu rumusnya tinggal kita ikuti. Sama dengan sigma X2Y besar dikurang kurungnya 2 kali sigma X2 dikali sigma Y, jangan lupa tanda kurungnya ya, dibagi N 14 sama dengan 380,571. Dan kita akan menghitung sigma X1 X2 kecil. Ini sama dengan sigma X1 X2 besar dikurang kurungnya 2 kali sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Setelah kita menghitung itu semua, kita baru bisa nih mencari B1, B2, dan A untuk nanti kita masukkan angkanya ke persamaan regresi linear berganda. Kalau kita belum menghitung yang tadi, rumus-rumus itu, kita belum bisa ke step ini karena datanya kita butuhkan. Ini harus diperhatikan benar-benar, yang kita gunakan angka di B1 ini yang kecil-kecil. Pertama, sama dengan, jangan lupa kurung utama ya, karena ini ada 2 bagian. Terus kurung bagian sigma X2 kuadrat kecil. Nah, kita ambil bukan dari yang tabel tapi dari perhitungan kita sebelumnya, dikali sigma X1Y kecil kurung dikurang kurung lagi sigma X1 X2 kecil dikali sigma X2Y kecil kurung utama dibagi, ini juga kurung utama jadi 2 kali kurung sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat kurung dikurang kurung lagi sigma X1 X2 kita kuadratkan pakai payung ya. Nah, kurung utama, enter. Maka kita dapatkan hasilnya B1 sama dengan 1,98 jika dibulatkan. Kemudian kita menghitung B2. Ya, rumusnya kita masih menggunakan simbol yang kecil-kecil ya, dengan yang kita hitung sebelumnya. Sama dengan kurung 2 kali, kemudian X1 kuadrat kecil dikali X2Y kecil, sigmanya, dikurang, kurung lagi, sigma X1 X2 kecil dikali sigma X1Y kecil, dikurung, dibagi, kurung 2 kali sigma X1 kuadrat kecil dikali sigma X2 kuadrat kecil, kurung lagi, dikurang sigma X1 X2 kita kuadratkan. Jangan lupa pakai tanda kurung ya. Yap, hasilnya minus 0,11 jika dibulatkan. Lanjut kita menghitung A. Nah, menghitung A ini kita lebih cenderung menggunakan data yang ada di tabel penyelesaian karena simbolnya ini besar ya. Lihat, jika kita bandingkan dengan sebelumnya, ini kita menggunakan huruf besar dan kita menggunakan data B1 dan B2.
Oke, langsung saja kita menghitung A. Kita menggunakan data yang ada di tabel penyelesaian ya. Sama dengan kurung sigma Y, total Y, dikurang, kurung lagi, B1, dikali sigma X1, total X1, kurung, dikurang, B2, dikali sigma X2 atau total X2, kurung lagi, kemudian kurung utama, bagi N. Hasilnya adalah 33,57 jika dibulatkan. Maka kita langsung bisa nih menulis persamaannya ya. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y sama dengan A-nya 33,57 plus B1-nya itu 1,98 X1 minus 0,11 X2. Itu adalah persamaan regresi linier berganda yang telah kita hitung bersama-sama ya. Kemudian kita akan coba menghitung menggunakan data analisis add-ins ya. Ini kita sudah mengaktifkan, tinggal kita gunakan cari regression. Ya, kita klik regression, oke. Kemudian kita input Y-nya. Totalnya nggak usah ikut ya. Kemudian kita input X-nya, X1, X2-nya ya. Dan output range-nya tinggal kita pilih mau di mana output itu nanti keluar. Yap, oke. Tada, ini dia hasilnya. Intercept-nya itu 33,57 sama dengan yang kita hitung sebelumnya, A-nya ya. Intercept itu A. Coba kita berikan warna yang sama deh supaya dilihatnya enak, lebih mudah. Kemudian B1-nya 1,98. Itu hitungan manual kita dan ini datanya, data analisis. Dan B2-nya minus 0,11 sama dengan yang kita gunakan data analisis. Maka hasil perhitungan kita itu sudah tepat. Kemudian jika kita ingin melihat p-value-nya, ini menandakan bahwa apabila hasil p-value kurang dari 0,05 maka itu ada pengaruh signifikan. Kita lihat di X1 itu kurang dari 0,05 dan X2 juga sama ya, kurang dari 0,05 maka ada pengaruh signifikan. Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda, Y sama dengan 33,57 plus 1,98 X1 min 0,11 X2 adalah apabila X1 dan X2 0 maka Y adalah 33,57. Kemudian untuk X2 ini tandanya negatif, itu artinya pengaruhnya negatif ya. Apabila X2 naik 1 maka Y akan turun sebesar 0,11. Dan untuk X1 ini tandanya positif, itu artinya apabila X1 naik 1 maka Y juga akan naik sebesar 1,98. Begitu cara membaca atau menginterpretasi persamaan regresi linier berganda atau multiple regression. Referensi yang digunakan dalam persamaan regresi linier berganda ini diambil dari buku Dasar-dasar Statistika karya Ridwan. Ada di halaman 256. Eits, yang belum, yuk disupport channel Edukator Milenial dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini lebih tersebar luas. Support ya. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat and see ya.